Kalian belum pernah bertemu, belum pernah berjalan berdampingan. Namun mengapa rasanya seperti ada ikatan yang sudah lama terjalin? Mengapa kehadirannya terasa begitu dekat, padahal kalian belum bertemu secara langsung? Apakah semua ini hanya perasaan semata, atau memang ada sebuah pertemuan yang sedang bergerak mendekat ke arah kalian? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hai sahabat Tamala, selamat datang di Tamala Story, tempat semesta berbicara lewat intuisi, simbol, dan pesan untuk jiwa yang sedang bertumbuh. Sebelum kita memulai reading kali ini, Tamala mengingatkan bahwa pesan yang hadir adalah general reading. Artinya, tidak semua bagian akan sesuai untuk setiap orang yang menonton video ini. Karena itu, ambillah bagian yang terasa resonate dengan kalian, ya, dan lepaskan bagian yang memang bukan untukmu. Anggap saja semua ini sebagai sarana refleksi dan juga hiburan. Jika kamu menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk mendukung channel Tamala Story dengan menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Sahabat Tamala, reading kali ini mungkin ditujukan untuk kamu yang sedang memiliki kedekatan dengan seseorang yang hingga saat ini belum pernah kamu temui secara langsung. Bisa jadi kalian berkenalan melalui media sosial, melalui sebuah komunitas, melalui pertemanan online, atau mungkin sedang menjalani hubungan jarak jauh yang masih dipisahkan oleh waktu, jarak, serta keadaan. Awalnya mungkin tidak ada yang terasa istimewa, hanya percakapan biasa, saling bertukar cerita, saling mengenal sedikit demi sedikit ya. Namun tanpa disadari, hubungan itu mulai mengambil ruang yang lebih besar dalam keseharianmu. Kamu mulai menantikan pesannya ya, nunggu notif dari dia. Mulai memikirkan keadaannya, mulai merasa bahwa kehadirannya membawa kenyamanan yang sulit dijelaskan dengan logika. Dan yang membuat kamu bertanya adalah bukan tentang perasaan yang muncul, tetapi tentang alasan dibalik semua ini. Mengapa seseorang yang belum pernah hadir secara fisik dalam hidupmu ya bisa terasa begitu dekat? Dan mengapa hubungan ini terasa berbeda dibandingkan dengan hubungan lain ya yang pernah kamu jalani sebelumnya? Ada keinginan untuk bertemu. Mungkin pernah ada juga pembicaraan tentang rencana yang ingin diwujudkan suatu hari nanti. Atau mungkin hingga saat ini harapan itu masih tersimpan diam-diam di dalam hati. Karena itulah pada reading kali ini kita akan mencoba memahami energi yang sedang bergerak di antara kalian. Apa yang sebenarnya menghubungkan hubungan ini dan mengapa kedekatan itu bisa tercipta. Bagaimana perasaan yang berkembang di antara kalian, apa yang masih menjadi tantangan, dan apakah memang ada peluang bagi hubungan ini untuk bergerak menuju sebuah pertemuan yang nyata. Nah, sebelum kita masuk ke pembacaan kartu, luangkan sejenak untuk menenangkan pikiranmu. Tarik nafas perlahan, lepaskan hal-hal yang sedang membebani pikiranmu saat ini. Kemudian, niatkan dalam hati agar pesan yang hadir saat ini menjadi sesuatu yang mungkin kamu butuhkan. Tamala akan segera shuffle kartunya. Izinkan dirimu hadir sepenuhnya dalam momen ini. Tidak perlu memikirkan terlalu banyak kemungkinan. Tidak perlu terburu-buru untuk mencari jawaban. Biarkan dirimu tenang sejenak, ya. Jika memang reading ini ditujukan untuk kamu, semoga pesan yang hadir dapat membantumu memahami apa yang selama ini belum terlihat dengan jelas. Ya, tentang hubungan yang mungkin sedang kamu jalani, tentang seseorang yang saat ini memenuhi sebagian ruang dalam pikiranmu, dan tentang jalan yang mungkin sedang terbentuk di antara kalian. Tetaplah terbuka pada pesan yang akan muncul ya, karena terkadang jawaban yang kita cari tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Dan kita akan mulai membacakan kartu ini ya. Sahabat Tamala, energi pertama yang muncul menunjukkan bahwa hubungan ini memang hadir ketika salah satunya, atau bahkan kalian berdua sedang berada dalam fase yang cukup mandiri dalam hidup. Ada kehidupan yang sudah berjalan dengan baik, ada kesibukan yang sedang dijalani, ada tujuan yang sedang dikejar,
Karena itu, hubungan ini tidak terlihat muncul sebagai rasa kesepian atau kebutuhan untuk mencari seseorang. Justru hubungan ini hadir ketika semuanya terasa cukup baik-baik saja. Dan seringkali, koneksi yang datang dalam keadaan seperti ini membawa makna yang berbeda. Karena itu, hubungan tersebut tumbuh bukan dari kekosongan, melainkan dari ketulusan untuk saling mengenal. Kemudian di sini terlihat energi yang cukup menarik. Ada rasa akrab yang sulit dijelaskan. Seolah-olah percakapan terasa mengalir begitu saja, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk merasa nyaman. Bahkan mungkin bagi sebagian sahabat Tamala pernah bertanya di dalam hati, kenapa rasanya seperti sudah lama mengenalnya? Padahal kenyataannya, waktu yang dijalani bersama belumlah terlalu panjang ya. Kartu ini sering berbicara tentang kenyamanan, kehangatan, dan rasa aman ketika berinteraksi dengan seseorang. Inilah salah satu alasan mengapa hubungan ini terasa dekat ya, meskipun belum banyak pengalaman nyata yang dijalani bersama. Namun hubungan ini ya tampaknya juga hadir untuk mengajarkan sesuatu. Ada pelajaran tentang cara berkomunikasi, cara memahami perbedaan sudut pandang, dan cara menghadapi keraguan yang terkadang muncul di dalam pikiran. Kamala merasa salah satu dari kalian mungkin pernah mengalami pengalaman yang membuatnya lebih berhati-hati dalam membangun hubungan. Karena itu, sesekali muncul pertanyaan, kekhawatiran, atau pikiran-pikiran yang membuat dirinya sulit untuk merasa tenang. Bukan karena hubungan ini tidak baik ya, tetapi karena ada pengalaman lama yang masih mempengaruhi cara dirinya untuk melihat hubungan ini. Menariknya, energi berikutnya menunjukkan bahwa hubungan ini tidak hadir tanpa tujuan. Ada proses yang sedang bertumbuh, ada sesuatu yang sedang dipersiapkan secara perlahan. Kartu ini mengingatkan bahwa tidak semua hubungan harus berkembang dengan cepat untuk menjadi berarti. Beberapa hubungan justru membutuhkan waktu untuk mengenal, ya, memahami, membangun fondasi yang lebih kuat. Dan sejauh ini, hubungan ini tuh terlihat seperti sedang bergerak ya ke arah tersebut ya, sedikit demi sedikit tanpa tergesa-gesa. Pada akhirnya, energi terakhir di dalam fase pertama ini memperlihatkan alasan yang cukup besar mengapa koneksi ini hadir. Ada potensi untuk membangun sesuatu yang lebih serius daripada sekedar percakapan sesaat. Bukan berarti semuanya pasti akan berjalan ke arah tertentu. Namun yang terlihat di sini adalah adanya kemungkinan untuk menciptakan rasa aman, rasa nyaman, dan hubungan yang memiliki tujuan jangka panjang. Karena itu, jika selama ini kamu bertanya, mengapa hubungan ini terasa berbeda dibandingkan hubungan sebelumnya atau hubungan lainnya, bisa jadi karena hubungan ini datang dengan energi yang lebih matang, bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang bagaimana dua orang perlahan belajar membangun kepercayaan dan mengenal satu sama lain dengan lebih dalam. Sahabat Tamala, apakah bagian ini ada yang sesuai dengan situasimu saat ini? Kalau berkenan, kamu boleh berbagi cerita di kolom komentar, dan Tamala sangat senang membaca pengalaman dan perjalanan yang sedang kalian jalani. Nah, sekarang kita akan masuk ke fase berikutnya, tentang bagaimana sebenarnya kondisi hubungan ini saat ini, apa yang sedang berkembang, dan apa yang masih membuat hubungan ini berjalan dengan ritmenya sendiri. Mari kita lanjutkan. Jika melihat kondisi hubungan saat ini, energi yang paling terasa adalah kenyamanan. Bukan kenyamanan yang muncul karena sudah lama bersama, melainkan kenyamanan yang tumbuh karena kalian bisa menjadi diri sendiri ketika berinteraksi. Ada percakapan yang terasa menyenangkan, banyak momen sederhana yang justru membekas dalam ingatan, dan ada perasaan bahwa hubungan ini membawa ketenangan yang tidak selalu ditemukan dalam hubungan lain. Meskipun hubungan ini masih berada dalam tahap pengenalan, ikatan emosionalnya terasa lebih kuat daripada yang terlihat dari luar. Di saat yang sama, hubungan ini masih berada dalam proses penyesuaian. Ada banyak hal yang sedang berjalan bersamaan dalam kehidupan masing-masing, ya, kesibukan, tanggung jawab, prioritas yang harus diselesaikan. Karena itu, terkadang hubungan ini terasa sangat dekat, namun di waktu lain komunikasi bisa terasa lebih lambat atau tidak seintens biasanya.
Tamala melihat ini tidak sebagai tanda hilangnya ketertarikan ya, lebih terlihat sebagai proses mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan hubungan yang sedang berkembang. Hal yang cukup baik dari energi ini adalah adanya keinginan untuk saling memberi, saling meluangkan waktu, saling mendengarkan, dan saling memahami. Mungkin bentuknya tidak selalu besar ya, kadang hanya berupa perhatian yang sangat sederhana, seperti pesan singkat yang datang di saat yang tepat. Namun hal-hal kecil itulah yang membuat hubungan ini tetap bergerak. Karena hubungan yang sehat tidak selalu dibangun oleh hal-hal yang besar, ya. Seringkali justru bertahan karena perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten. Meski demikian, masih terlihat adanya sikap berhati-hati. Seseorang di dalam hubungan ini tampaknya belum sepenuhnya menurunkan pertahanannya ya, egonya ya. Di sini dia masih mengamati, masih mencoba untuk memahami, dan masih memastikan apakah hubungan ini memang aman untuk dirinya. Karena ada pengalaman masa lalu yang membuatnya tidak mudah untuk memberikan kepercayaan secara penuh. Karena itu, jika terkadang kamu merasa dirinya sedikit menjaga jarak atau tidak selalu terbuka, energi tersebut masih cukup terlihat pada bagian ini. Selain itu ya, ada usaha untuk mempertahankan hubungan ini di tengah berbagai keadaan yang ada, baik jarak, kesibukan, maupun kondisi yang memang belum sepenuhnya mendukung. Ya, Tamala melihat hubungan ini sebenarnya tidak sedang berada dalam energi menyerah, justru sebaliknya. Ada keinginan untuk menjaga koneksi yang sudah terbangun. Ada usaha untuk tetap hadir, meskipun mungkin belum bisa dilakukan dengan cara yang sempurna. Dan itulah yang menjadi energi dominan hubungan ini saat ini. Masih bertahan, masih berusaha, dan masih mencoba untuk mencari ruang untuk terus berkembang. Dari apa yang muncul sejauh ini, hubungan ini terlihat memiliki kedekatan yang cukup baik, tetapi sedang melalui proses penyesuaian yang tidak selalu mudah. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dalam pola dan dinamika yang sedang bekerja di balik hubungan ini melalui pesan berikutnya. Ya, Tamala akan shuffle dulu kartunya. Sahabat Tamala, energi pertama menunjukkan bahwa hubungan ini tampaknya hadir bukan tanpa alasan. Ada pelajaran yang sedang terjadi di antara kalian. Mungkin hubungan ini sedang mengajarkan tentang kesabaran, mengajarkan tentang kepercayaan, atau bahkan membantu kalian melihat bagian-bagian dalam diri yang selama ini belum sepenuhnya dipahami. Karena itulah hubungan ini terkadang terasa begitu kuat, tetapi di saat yang sama juga menghadirkan berbagai pertanyaan yang membuat kalian banyak berpikir. Di sisi lain, ada kedekatan yang cukup hangat ya. Hubungan yang memperlihatkan adanya rasa cocok, rasa nyaman, dan keterhubungan yang tumbuh secara alami. Mungkin tidak selalu sempurna, mungkin tidak selalu berjalan mulus, namun ada sesuatu yang membuat komunikasi tetap menemukan jalannya. Ada rasa yang membuat kalian ingin terus mengenal satu sama lain lebih dalam. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa hubungan ini terasa begitu dekat, meskipun belum banyak waktu yang dijalani bersama secara langsung. Dan energi terakhir membawa pesan yang cukup menenangkan. Hubungan ini tampaknya tidak dibangun untuk sesuatu yang serba cepat. Yang muncul adalah energi pertumbuhan. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, ada potensi untuk membangun sesuatu yang lebih kuat. Jika keduanya menjalani prosesnya dengan sabar. Karena tidak semua hubungan yang baik harus berkembang dengan terburu-buru. Beberapa hubungan justru membutuhkan waktu agar fondasinya menjadi lebih kuat. Dan energi itulah yang cukup terasa pada hubungan ini. Sahabat Tamala, jika kamu ingin mendapatkan pesan harian atau update dari Tamala Story, kamu bisa bergabung ke saluran channel WhatsApp Tamala Story secara gratis ya. Linknya ada di deskripsi video. Nah, sampai pada bagian ini, kita sudah melihat bagaimana hubungan ini berkembang dan energi apa yang sedang bekerja di antara kalian. Namun tentu saja, masih ada satu pertanyaan yang mungkin paling sering muncul dalam hati. Di balik semua komunikasi, perhatian, dan kedekatan yang terjalin selama ini, apa yang sebenarnya sedang ia rasakan? Mari kita lanjutkan ke fase berikutnya.
Jika melihat perasaannya saat ini, sebenarnya dia tuh bukan tipikal orang yang mudah ya untuk mengungkapkan apa yang ada dalam isi hatinya ya. Ada banyak hal yang dia rasakan, tetapi tidak semuanya ditunjukkan secara langsung. Nah, di sini terlihat ia lebih sering mengamati daripada berbicara, lebih sering memikirkan sesuatu dalam diam daripada menjelaskannya kepada orang lain. Karena itu, jika selama ini kamu merasa sulit menebak apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya, energi tersebut memang cukup kuat ya terlihat pada reading kali ini. Selain itu, dirinya memang tampak berusaha dalam fase refleksi ya. Ada beberapa hal yang sedang dia pikirkan secara serius. Bukan hanya tentang hubungan ini, tetapi juga tentang kehidupannya secara keseluruhan. Ia tidak terlihat ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Justru ada kecenderungan untuk memberi waktu bagi dirinya sendiri sebelum menentukan langkah berikutnya. Karena itu, jika hubungan ini terasa bergerak lebih lambat dari yang diharapkan, bisa jadi karena dirinya masih membutuhkan ruang untuk memahami apa yang sedang dia rasakan. Nah, meski begitu ya, energi yang muncul tetap memperlihatkan rasa senang ketika berhubungan denganmu. Ada kenyamanan dalam komunikasi yang terjalin. Ada kebahagiaan sederhana ketika percakapan berjalan dengan baik. Dan ada perasaan bahwa hubungan ini membawa warna yang cukup positif dalam kesehariannya. Di sini kehadiranmu tidak dianggap sebagai beban, ya justru sebaliknya. Energi yang membuatnya menikmati hubungan yang sedang berjalan. Dan kemudian di sini kita melihat adanya energi komitmen terhadap nilai dan keyakinan pribadi. Karena itu dirinya tampaknya bukan seseorang yang mudah memberikan hati karena rasa tertarik sesaat. Sebelum melangkah lebih jauh, ia ingin memastikan bahwa hubungan ini memiliki arah yang jelas ya dan sesuai dengan apa yang dia yakini. Inilah alasan mengapa terkadang ia terlihat berhati-hati, bukan karena dia nggak serius, melainkan karena dia ingin membangun sesuatu di atas sesuatu yang cukup kuat ya. Kemudian energi terakhir dalam fase ini memperlihatkan adanya ketertarikan yang terus bertumbuh. Ada rasa penasaran, ada daya tarik, dan ada keinginan untuk terus mengenal satu sama lain lebih dalam. Kartu ini juga berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan. Artinya, perasaan yang muncul tidak terlihat sebagai sesuatu yang berhenti di tempat. Justru ada energi yang terus bergerak dan berkembang seiring waktu berjalan. Karena itu, jika melihat keseluruhan fase ini, dia adalah seseorang yang sedang memproses perasaannya dengan caranya sendiri, pelan, hati-hati, ya, dan cukup serius untuk memikirkan hubungan ini lebih dari sekadar hubungan biasa. Meski begitu ya, tidak semua hal yang dirasakan mudah untuk diungkapkan secara langsung. Masih ada beberapa kata yang tertahan, masih ada beberapa perasaan yang belum sepenuhnya disampaikan. Karena itu, sekarang kita akan melihat pesan yang mungkin selama ini hanya tersimpan di dalam hatinya. Mari kita lihat di kartu berikutnya. The Hidden Truth dari dia untuk kamu. Sahabat Kamala, pesan pertama ini cukup menyentuh. Karena yang terlihat bukan hanya tentang ketertarikan, melainkan tentang kedekatan emosional yang berhasil terbangun. Kamu berhasil masuk ke dalam hidupku lebih dekat dibandingkan siapapun sebelumnya. Di sini ada sesuatu dalam dirimu yang membuatnya merasa nyaman, membuatnya lebih terbuka dibanding biasanya, dan membuat hubungan ini terasa berbeda dari hubungan-hubungan lain yang pernah dia jalani. Mungkin selama ini dia belum pernah mengatakannya secara langsung, namun energi yang muncul menunjukkan bahwa kehadiranmu telah mengambil ruang yang cukup penting dalam kehidupannya. Kemudian di kartu kedua adalah tentang aku masih menunggu sebuah tanda darimu. Pesan kedua ini menunjukkan bahwa ada keraguan yang masih tersimpan dalam dirinya, bukan keraguan tentang perasaan, melainkan keraguan tentang bagaimana hubungan ini harus bergerak ke depan. Di sini dia masih mencari kepastian ya, masih mencoba memahami situasi, memperhatikan sikap, respon, atau sinyal yang datang darimu. Karena itu, bisa jadi ada beberapa hal yang belum ia lakukan, bukan karena tidak ingin,
melainkan karena ia masih berusaha untuk memahami posisi dan arah hubungan ini terlebih dahulu. Dan pesan terakhir cukup kuat ya. Ini adalah tentang waktu yang tepat belum berpihak kepada kita. Kartu ini tidak berbicara tentang hilangnya rasa, tidak berbicara tentang keinginan untuk mengakhiri hubungan. Yang lebih terlihat adalah adanya situasi, keadaan, atau kondisi tertentu yang membuat hubungan ini belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jarak, kesibukan, tanggung jawab yang harus diselesaikan, atau mungkin ada proses pribadi yang masih perlu dijalani oleh salah satunya. Karena itu, pesan yang muncul lebih mengarah pada persoalan waktu daripada persoalan perasaan. Seolah ada keinginan yang sebenarnya ingin diwujudkan, tetapi keadaan belum sepenuhnya mendukung untuk melangkah lebih jauh saat ini. Dari pesan-pesan yang muncul ini, terlihat bahwa hubungan membawa kedekatan yang cukup berarti, tetapi juga masih dihadapkan pada beberapa hal yang sebelumnya belum sepenuhnya terselesaikan ya. Lalu apa sebenarnya hal yang masih menjadi tantangan terbesar dalam hubungan ini dan apakah tantangan tersebut dapat dilalui hingga membuka jalan menuju pertemuan yang selama ini diharapkan? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Sahabat Tamala, ya, kalau dilihat dari kartu pertama ini, tantangannya bukan berasal dari hubungan ini ya, tetapi dari pikiran yang terlalu aktif memikirkan berbagai macam kemungkinan, rasa khawatir, keraguan, atau pertanyaan-pertanyaan yang terus berputar tanpa menemukan jawaban yang pasti. Bagi sebagian dari kalian, mungkin energi ini bisa muncul dalam bentuk overthinking ya, memikirkan apa yang akan terjadi, memikirkan apakah hubungan ini akan berhasil, atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bahkan belum tentu terjadi. Dan tanpa disadari, hal itu justru menjadi beban yang membuat perjalanan hubungan ini terasa lebih berat. Selain itu, di sini ada energi dari masa lalu ya. Mungkin pernah meninggalkan sesuatu yang cukup penting, mungkin pernah mengalami kekecewaan, atau pernah berada di dalam situasi yang membuatnya belajar untuk lebih berhati-hati sebelum kembali membuka hati. Karena itu, meskipun hubungan ini cukup berjalan baik, ada bagian dalam dirinya yang sesekali memilih untuk menjaga jarak ketika perasaan mulai tumbuh semakin dalam. Dan di sini ada banyak kemungkinan yang masih belum menemukan bentuk yang jelas ya. Harapan, rencana, keinginan, namun belum semuanya memiliki arah yang pasti. Dan inilah yang membuat hubungan ini terkadang terasa menggantung. Bukan karena tidak ada tujuan, tetapi karena masih ada banyak hal yang sedang dipertimbangkan sebelum langkah berikutnya benar-benar diambil. Dan menariknya, di tengah berbagai keraguan tersebut, energi pergerakan tetap terlihat ya. Ada keinginan untuk mendekat, ada dorongan untuk mengambil tindakan, dan ada rasa penasaran yang membuat hubungan ini terus bergerak maju meskipun tidak selalu berjalan dengan kecepatan yang sama. Pertemuan cukup kuat masih ada di bagian ini ya, tetapi sebenarnya ini biasanya muncul ya kalau seseorang ingin atau mulai terdorong untuk mengubah rencana menjadi tindakan. Meski belum tentu terjadi secepat yang diharapkan, setidaknya energi menuju ke sana masih terlihat cukup hidup. Dan kartu terakhir ini mengingatkan bahwa hubungan ini bergerak ke tahap berikutnya, namun ada sesuatu yang harus dilepaskan terlebih dahulu. Mungkin ketakutan, ya. Bisa berupa ketakutan lama, bisa berupa luka yang belum benar-benar selesai, atau pola pikir yang selama ini membuat seseorang sulit percaya pada kemungkinan yang baik. Karena selama hal tersebut masih dibawa, perjalanan hubungan akan terasa lebih berat daripada yang seharusnya. Dan kartu ini menunjukkan akhir dari sebuah siklus. Dan terkadang akhir yang diperlukan bukan akhir hubungan, melainkan akhir dari rasa takut yang selama ini menghalangi seseorang untuk melangkah. Sahabat Tamala, apakah bagian ini terasa sesuai dengan situasi yang sedang kamu alami? Jika berkenan, kamu boleh berbagi cerita atau pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu cerita tersebut juga dapat menjadi penguat bagi sahabat Tamala lainnya yang sedang melalui perjalanan serupa. Nah, sekarang kita akan melihat kemana hubungan sebenarnya ini akan bergerak ya. Dan pesan apa yang ingin semesta tunjukkan tentang arah hubungan kalian. Kita masuk kepada fase terakhir ya.
Energi pertama pada fase terakhir ini membawa pesan yang cukup hangat, karena yang terlihat adalah adanya keterhubungan yang masih terus terjaga. Di antara berbagai proses yang telah kita bahas sebelumnya, hubungan ini masih memiliki ruang untuk saling memahami dan saling mendekat. Bukan hubungan yang sepenuhnya berjalan sendiri, bukan pula hubungan yang hanya ditopang oleh salah satunya, masih ada energi timbal balik yang terlihat pada hubungan ini, dan itulah yang membuat koneksi ini tetap bertahan hingga saat ini. Kemudian muncul energi yang berbicara tentang langkah berikutnya. Hubungan ini tampaknya sedang berada di titik di mana keduanya mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Ada keinginan untuk melihat apa yang bisa dibangun dari hubungan ini. Ada rasa penasaran tentang apa yang mungkin terjadi jika hubungan ini terus berkembang. Dan bagi sebagian sahabat Tamala, kartu ini juga sering muncul ketika mulai ada pemikiran baru tentang pertemuan, ya rencana atau langkah nyata yang sebelumnya masih sebatas angan-angan. Energi berikutnya menunjukkan arah yang lebih matang. Hubungan ini tidak terlihat bergerak menuju sesuatu yang terburu-buru. Yang muncul justru kebutuhan akan rasa aman, kenyamanan, dan kestabilan. Di sini salah satu tujuan hubungan ini adalah membangun kepercayaan yang lebih kuat, mengenal satu sama lain dengan lebih dalam, dan memastikan bahwa apa yang sedang dibangun memiliki fondasi yang cukup baik untuk bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Meski demikian, masih ada satu hal yang perlu diperhatikan. Tidak semua proses berjalan secara terbuka. Masih ada beberapa hal yang mungkin belum sepenuhnya disampaikan. Masih ada rasa khawatir yang disimpan sendirian. Atau masih ada bagian dari dirinya yang memang belum bisa memperlihatkan seluruh isi hatinya kepada kamu. Dan kartu ini mengingatkan bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka akan menjadi salah satu kunci penting dalam perkembangan hubungan ini ke depan. Kemudian kartu terakhir membawa energi yang sangat selaras dengan tema pertumbuhan. The Green Man, ya, berbicara tentang perkembangan, awal yang baru, dan sesuatu yang perlahan menemukan bentuk terbaiknya. Pesan yang muncul bukan tentang memaksa hasil, melainkan tentang memberi kesempatan bagi hubungan ini untuk tumbuh sesuai waktunya. Ada potensi yang baik di sini, ada peluang untuk berkembang, dan ada energi yang menunjukkan bahwa hubungan ini belum berhenti pada titik saat ini. Masih ada perjalanan yang ingin dijalani, masih ada pengalaman yang ingin dibangun, dan masih ada kemungkinan yang sedang bertumbuh sedikit demi sedikit. Hubungan ini tampaknya hadir dengan tujuan yang lebih besar daripada sekedar perkenalan singkat. Ada rasa nyaman yang tumbuh, ada keterhubungan yang cukup kuat, ada pelajaran yang sedang terjadi. Dan meskipun masih terdapat beberapa tantangan, peluang untuk berkembang tetap terlihat dalam energi reading hari ini. Yang dibutuhkan saat ini bukan tergesa-gesa untuk mencari jawaban, melainkan memberi ruang bagi hubungan ini untuk menunjukkan arahnya secara alami. Jika kamu merasa reading ini resonate dengan kisahmu, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan juga subscribe untuk mendukung channel Tamala Story agar terus menghadirkan pesan-pesan berikutnya. Tidak semua hubungan dimulai dengan pertemuan. Ada yang dimulai dari percakapan sederhana, dari perhatian kecil yang terus hadir, dan dari rasa nyaman yang tumbuh tanpa disadari. Jika memang ada jalan yang sedang dipersiapkan untuk kalian, semoga langkah tersebut terbuka pada waktu yang tepat. Dan jika saat ini kalian masih berada dalam prosesnya, semoga perjalanan itu membawa pemahaman, pertumbuhan, dan kebahagiaan yang terbaik untuk keduanya. Terima kasih sudah hadir dan mendengarkan sampai akhir. Aku Tamala, tarot tidur kesayangan kamu. See you!